Dek, kamu aja buka pintu. Soalnya perempuan saya nggak enak kayak begini. Saya kan lagi masak, Mas. Udah, biar saya deh. Diaduk-aduk ya? Iya. Kirain siapa? Masuk yuk. Aduh, sorry, saya masih buru-buru balik lagi ke kantor. Masuk aja dulu, soalnya saya lagi masak. Kita makan siang di sini. Aduh, sorry banget, saya benar-benar nggak bisa kalau hari ini. Soalnya Abel lagi sendirian di rumah dan saya juga masih buru-buru balik lagi ke kantor. Kapan-kapan deh, saya janji saya bakal kesini lagi. Benar ya, Benar. saya tunggu janjinya. Ya, nih. Oke, makasih ya. Ku tersanjung. Indah, maaf ya saya selalu pulang malam. Kamu nggak perlu minta maaf, sayang. Setiap pulang malam kamu selalu minta maaf. Nggak perlu. Saya tahu apa risiko dan menikah dengan dokter. Ma, ini ruang pribadi saya, Ma. Saya minta Mama menghargai privasi saya dong. Pintu kamar kamu nggak dikunci. Berarti kamu sedang tidak memerlukan privasi. Ya, walaupun nggak kekunci, tapi kan kamar ini... Ada hal yang lebih penting untuk kamu ketahui daripada memperdebatkan masalah privasi. Ini, ada surat dari pengacaranya Erwin. Baca. Kamu udah baca surat ini? Indah memang sengaja tidak dikasih tahu, karena Mama nggak mau dia shock sebelum kamu pulang. Har, seumur hidup keluarga kita belum pernah berurusan dengan hukum. Kalau kamu mau keluarga kita tenang, kamu bawa anak-anak kamu ke bapak mereka. Ma, saya bapaknya mereka, Ma. Kalau Erwin mau mengambil anak itu, dia harus melangkahi dulu mayat saya, Ma. Emang Tante Ira harus kita kerjain ya? Iya. Yaudah yuk. Preti, Nanda, mau apa lagi kamu kesini? tenang Preti, tenang. Tenang, tenang. Setelah kamu nyakitin mama kamu, terus kamu bilang sekarang kita harus tenang. Saya nggak ada niat untuk nyakitin Mama. Saya pura-pura sandiwara depan Yona. Dari mana kami tahu kalau kamu bisa diwara? Karena milik saya di dunia hanya Mama juga Preti. Saya berbuat begini karena saya berusaha menyelamatkan papa kamu dari kekuasaan perempuan busuk itu, Preti. Kita semua tahu, Yona itu licik. Segala macam usaha kita dalam menghadapi dia secara frontal selalu gagal. Makanya saya pilih cara ini dengan pura-pura nyakiti perasaan Mama juga, Preti, agar dia ngerasa kalau dia itu menang. Orang menang biasanya lengah. Tapi kenapa kamu baru bilang sekarang? Saya harus sangat hati-hati, Preti. Saya nggak mau Yoni curiga. Untuk kesini saja, saya harus nyari kesempatan. Karena dia sedang ke Bogor sekarang. Kenapa sih kamu nggak bilang dari awal sebelum kamu mau main sandiwara ini? Kalau kamu dan Mama tahu sebelumnya, tentunya reaksinya tidak akan maksimal. Padahal kita kan tahu, Yona itu wanita amat sangat jahat sekali. Dan saya tidak mau sandiwara ini kebaca sama dia. Maafkan Mama, Nak. Karena menuduh kamu yang bukan-bukan. Iya, Ma. Saya juga minta maaf. Karena Yona, Mama dan Preti menderita. Dan saya akan membuat dia untuk membayar hutang dia, Ma. Saya akan bikin perhitungan sama dia. Setiap detik dalam hidupnya, dia tidak akan tenang.
Tapi kamu harus hati-hati, nak. Kamu sendiri kan yang bilang kalau Yona tuh sangat jahat sekali. Mama nggak usah khawatir. Saya akan membuat dia merasakan hasil kejahatannya sendiri, Ma. Ma, Anda pergi dulu ya. Hati-hati ya, Nanda. Ya, Ma. Sayang, saya janji kita akan selalu hidup bersama dan hanya akan dipisahkan oleh kematian. Sayang, saya berjanji saya akan melindungi kamu selama hidup saya. Ku tersanjung. Aku bawa makanan nih untuk kerjaan si gendut. Kerja lagi nih. Kali ini kita pakai ini dan ini. Ayo cepat bantuin aku. Kembali sebentar ya, aku lihat dulu si gendut. Bel, cepetan Bel, si gendut udah mau datang. Bicara. Airnya. Oh ya, aku nggak bawa. Kamu? Aku juga nggak bawa. Kalau gitu kita beli di kantin yuk. Jadi yuk. Tapi tahunya udah tinggalin aja. Pasti nggak ada yang ngambil kok. Yuk. Udah yuk. Enak nih. Kau setan! Ini kan air buat nyiram. Ya, wes, tak lo. Roh belum. Biar aja Pak, orang pedesan juga. Iya, yang pedes. Yang pedes. Nah. Rasain lo jatuh. Tunggu pembalasan Sarukan. Pedas.
Bel, kamu kenapa, Bel? Ayo sekarang kita ke ruang setan dari bawah latih yuk. Pelan-pelan yuk. Ayo, pelan-pelan. Suster, Ya. ruangnya dokter Hari di mana ya? Oh, sebelah situ, Pak. Makasih. Sudah terima surat dari pengacara saya. Pengacara saya sudah menyiapkan surat balasan dan akan segera dikirim ke tempat Anda. Karena Anda mengidap penyakit darah tinggi, maka surat balasan itu ditujukan ke pengacara Anda. Karena surat dari pengacara saya bisa membuat penyakit Anda kambuh. Kalau kamu bicara terus terang, bicara aja. Kamu tidak perlu menggertak saya dengan menggunakan penyakit saya sebagai senjata. Oke, kalau itu mau Anda tidak berhak atas anak-anak Indah. Karena Anda menceraikan Indah pada saat hamil muda. Menelantarkan dia dan tidak memberikan biaya hidup. Saya tidak pernah menceraikan Indah. Kamu dengar ya, Har? Surat cerai yang Indah terima itu palsu. Kalau memang ada pemalsuan, itu datang dari pihak Anda. Atau dari keluarga dekat Anda. Dan saya bisa menuntut balik atas pemalsuan surat itu. Untuk jelasnya, baca surat balasan dari pengacara saya. Loh, Abel? Ya ampun, Abel, kamu kenapa, sayang? Kok kakinya luka? Namanya juga anak-anak, Ibu. Tadi Abel main terus jatuh. Ya ampun, sayang. Mama kan udah bilang, kamu jangan nakal-nakal. Lihat dong kakinya sampai luka gitu. Baik, Ibu. Saya pamit dulu ke kantor. Oh iya, makasih ya, Ibu ya. Ma, ini gara-gara si Gemrot kok, Ma. Untung ada Famous. Makasih ya, Famous ya. Kok Mama cium Famous sih? Gak cium Abel. Sayang, Mama akan cium Famous. Soalnya Mama terima kasih banget sama Famous yang udah nolongin kamu. Ya deh. Famous, Mama kamu mana? Ntar juga datang kok, Tante. Cuma agak telat. Kalau gitu Tante pulang dulu ya sama Abel. Oh iya, Tante. Kamu tinggal sendirian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Tante. Udah, Famous. Dah. Ada Abel ya. Dinda. Ya, ada apa? Aku punya ide. Bukannya mau nggak dijahatin Antira terus. I tahu. Dikasih garam Inggris aja kayak kemarin. Iya. Baru 1 kali aja Antira udah lemes. Oma juga ikutan bingung. Sampai nggak sempet ngejahatin Mom seperti biasanya. Apalagi kalau kita kasih lagi. Pasti. Iblis kecil. Ternyata kalian yang kurang ajar sama tante ya. Ada apa ini? Anak-anak kamu itu semakin hari mereka semakin kurang ajar. Heh, kalau kamu masih mau anak-anak kamu panjang umur, cepat angkat kaki dari rumah ini. Karena memang dari dulu aku tidak suka rumah ini dipenuhi oleh sampah-sampah seperti kalian. Siapa yang Mbak bilang sampah? Aku rasa kamu cukup berpendidikan untuk tahu apa maksud dari kalimatku. Dari dulu Indah tidak mau tinggal di sini. Lalu kenapa masih ada di sini? Hah? Papa yang meminta kami tinggal di sini. Oke, kita tunggu Papa kembali. Setelah itu kita bicarakan ini di depan Papa. Baik, silakan bicara. Saya dan keluarga saya sudah siap dari dulu untuk angkat kaki di rumah ini. Anak-anak, kalian bobo siang ya, istirahat sekarang ya. Ya, Ma. Yuk, mari. Danda, Ay nggak mau pisah sama Opa. Ngapain juga repot-repot? Kita kerjain aja Antira terus, biar dia kapok. Terus dia yang pergi dari sini, bukan kita. Tapi jangan dikasih garam Inggris lagi. Dia kan udah tahu. Terus kita kerjain sama apa? Ya, sini.
Ku tersanjung. Aduh, si Non ngangket-ngangketin aja. Ada apa nih, Non? Bisa nggak Ai minta tolong? Kalau minta tolong sih, Bang Mamat orangnya nggak salah alamat, Non. Masa jangan minta duit. Bang Mamat kan belum gajian. Oh, jadi Bang Mamat mau duit? Ya, mau dong, Non. Siapa sih yang nggak doyan sama duit? Kalau Bang Mamat mau duit, Bang Mamat harus bantu Ai dulu. Iya, Bang Mamat. Bantuin apaan nih? Nih, Ai kan lagi sebel sama Biatin. Bang Mamat mau nggak bantuin Ai nakut-nakutin Biatin? Kebetulan, Non. Ai juga lagi sebel sama Biatin. Ya udah, nanti malam kita takut-takutin Biatin, oke? Oke, Non. Sorry. Main maju aja sih malaknya. Yaudah, Non masuk. Bang Mamat rapin dulu rumputnya ya. Udah ya, yuk. Jajan tambahan nih gue nih. Kamu nih gimana sih, Erwin? Dada mama nih rasanya mau meledak karena nungguin kamu dari tadi. Kemana aja sih kamu? Maaf, Ma. Erwin mendadak harus keluar kota. Ya kalau kamu keluar kota bilang dong sama mama. Jadi mama nggak bingung seperti ini. Ini ada surat nih dari pengacara kamu. Katanya dari pengacara Dokter Arin. Oh. Loh, kamu kenapa sih nganggap enteng sama surat ini? Kalau kamu sudah baca surat ini baru... Erwin udah tahu isinya, Ma. Kenapa sih kamu suka cari masalah? Erwin gak cari masalah, Ma. Erwin hanya menuntut anak-anak Erwin. Ya setidak-tidaknya satu dari mereka. Dia anak laki-laki, Ma. Dia penerus keturunan Erwin. Indra itu kan juga anak laki-laki. Dia itu kita ambil dari kecil. Kan sama aja. Maka dari itu kamu sama si Indra tuh tunjukkan dong kasih sayang kamu. Indra bukan anak Erwin, Ma. Dia bukan darah daging Erwin. Ya kamu anggap aja itu darah daging kamu sendiri. Kan dia itu kita ambil dari kecil. Ma, Erwin bukan mesin. Erwin bukan patung, Ma. Erwin manusia yang punya hati, Ma. Ma masih ingat bagaimana dulu Mama memisahkan Erwin dari Indah? Dan sekarang hari ini, Mama memaksa Erwin untuk menerima anak yang bukan darah daging Erwin. Dan memisahkan Erwin dari darah daging Erwin sendiri. Maaf, Ma. Erwin tetap harus meneruskan tuntutan Erwin. Kalau kamu tahu Indra itu darah daging kamu sendiri, pasti kamu akan menyesal. Sini. Kok jadi ketakutan begitu sih? Abis pakaiannya serem amat. Non gimana sih? Katanya Bang Mamat suruh jadi setan. Kalau setan pakaiannya begini. Kecuali disuruh jadi cover boy, baru Bang Mamat keren. Sekarang apa nih tugas Bang Mamat nih? Sekarang Biatin lagi ada di kamar Tante Ira. Nah, tugas Bang Mamat takut-takutin Biatin. Ketok-ketok aja jendelanya, ya. Oke, beres. Ya, sudah, pakai. Ya. Bang Mamat jalan duluan nih. Tapi Bang Mamat kayaknya jangan diinjak ya. Ntar nyungsruk.
Katanya Bang Mamat suruh nakutin di Atin. Nggak punya di kamar Mbak Ira. Aduh, Bang Mamat bisa dipecat ini. Ada apa? Udah, tenang aja, nggak usah takut. Yang tahu cuma kita bertiga. Jangan, tapi jangan dibocorin, nih. Ira kenapa nih, Mar? Tolongnya. Ira kenapa? Dudukin di sofa deh. Duduk. Mbak Ira, kenapa dia bisa begini sih, Har? Mungkin karena shock, Mah. Tapi dia nggak apa-apa kan? Aduh, gimana nih? Kalau Antira mati, kita dosa. Makanya jangan didoain mati dong, biar kita nggak dosa. Ada pocong Ma tadi, Ma. Di jendela kamar Ira. Mbak, mungkin cuma halusinasi aja kok, Mbak. Enggak bener. Ira tadi belum tidur, Ma. Terus ada yang ketok-ketok jendela kamar Ira. Ira buka ternyata pocong, Ma. Bener. Ya udah. Sekarang kamu tenang. Kamu tidur lagi aja. Yuk. Enggak. Ira nggak mau tidur sendirian, Ma. Ira mau tidur sama Mama. Anak-anak. Kalian nggak apa-apa sayang, Dinda. Nggak apa-apa. Mam, Tante Ira kenapa sih? Tante Ira nggak apa-apa kok. Tante Ira cuma kecapean. Kok kecapean teriak pocong gitu? Emangnya pocong itu apaan sih? Udah, kalian gak usah pada mikirin. Sekarang pada tidur lagi ya. Mama mau ngurus Tante Ira tuh, kasihan. Ya sayang. Ku tersanjung. Meminjam kandungan orang lain itu memang belum umum. Masih banyak pro dan kontra. Padahal kalau semua sudah setuju, saya rasa tidak menjadi masalah. Kami mengerti, Dok. Saya sudah menandatangani surat perjanjian itu, Dok. Kalau kalian semua sudah sepakat, kita bisa mulai melakukan proses bayi tabung. Saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Terima kasih ya, Dok. Silakan minum. Ibu anterin dokter dulu ya. Iya, silakan. Terima kasih ya, Anda sudah mau membantu kami. Sama-sama. Dan ini untuk uang mukanya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Biaya perawatan kamu selama hamil sesuai dengan janji kami. Akan kami tanggung. Dan kami juga sudah menyewa rumah, walaupun tidak terlalu besar, tapi cukup bagus. Kamu bisa tinggal di sana sampai kamu melahirkan. Dan kami akan sering mengunjungi Anda untuk melihat keadaan Anda. Saya sudah sering mendengar anak membicarakan tentang Indra, Mas. Dia sangat melindungi Dinda. Sampai saya merasakan dia itu seperti anak saya sendiri. Orang yang pernah susah, kemudian kehidupannya menjadi nyaman, selalu menjadi ekstrim. Ya, ada yang ekstrim baik, ada juga yang menjadi ekstrim jelek. Kamu termasuk orang yang menjadi ekstrim baik. Niat kamu selalu ingin menolong orang-orang yang kamu anggap susah atau tidak berdaya. Saya masih ingat. Dan saya masih merasakan pahitnya bagaimana ketidakberdayaan, Mas.
Ya, tapi kan yang namanya ekstrim itu tetap aja kurang baik. Saya nggak merasa itu ekstrim, Mas. Sebagai seorang ibu, hati saya teriris, Mas. Waktu anak-anak bilang, papanya Indra selalu ingin memasukkan Indra ke rumah yatim piatu. Ya, kalau memang apa yang anak-anak katakan itu benar, saya juga menilai kalau bapaknya Indra itu keterlaluan. Iya. Dan kalau sampai Indra itu dibuang oleh papanya ke rumah yatim piatu, saya minta izin sama kamu, Mas, untuk mengambil dia dan menjadikan dia anak kita seperti darah daging kita sendiri. Kamu jangan terbawa emosi gitu dong. Mas, saya sudah sering kali berusaha untuk menyadarkan diri saya untuk tidak memikirkan Indra lebih dalam. Tapi hati saya selalu membantah. Dan anehnya, batin saya semakin merasakan ikatan yang dalam dengan anak itu. Kalau memang itu yang kamu rasakan, ya udah. Seandainya Indra memang mau dibuang sama bapaknya, kita adopsi aja. Kamu serius? Iya, serius. Makasih, Mas. Ternyata Indah masih bersama dengan Bobby. Semua yang dilihat Jimmy hanya permainan Bobby. Saya harus segera memberitahu Jimmy. Apa? Indah sama Bobby? Saya nggak percaya. Kalau kamu tidak percaya, ayo ikut saya. Di mana? Di mana? Di tempat yang barusan saya melihat mereka berdua. Saya melihat mereka memasuki sebuah rumah. Ayo! Sudah berapa kali saya bilang, Anita. Indah yang kamu maksud itu bukan Indah istri saya. Jimmy, selama ini Bobby itu selalu membohongi kamu. Saya melihat mereka berdua dengan mata kepala saya sendiri. Ayo ikut saya. Kalau nanti ternyata Indah yang kamu maksud itu bukan Indah istri saya, lalu bagaimana? Kamu boleh tampar saya. Tapi kalau ternyata benar itu Indah istri kamu, apakah kamu mau melakukan apa yang saya mau? Sekarang si keperat Anita itu tidak bisa menemukan kamu lagi di tempat kita yang baru. Indah, coba kamu bukakan pintu. Mungkin pembantu kita yang baru datang. Iya, Bu. Biar ini saya masuk ya. Kamu tolong tutup ya. Ada Anita, Bu. Anita datang kemari. Anita? Iya, Bobby. Dia pasti mau mencari saya. Bobby bagaimana? Saya akan temui dia. Jangan, Bobby. Jangan bukakan pintu. Jangan temui dia. Indah, saya harus saya temui dia. Saya akan bilang sama dia kalau kamu tidak ada di sini. Sekaligus saya akan berikan pelajaran buat dia. Jangan, Bobby. Dia pasti akan membalas kamu. Jangan. Lalu harus gimana? Aduh, saya nggak tahu. Ya sudah, sementara ini kamu harus sembunyi dulu ya.
Kelihatannya tidak ada siapa-siapa di sini. Enggak. Saya yakin mereka pasti ada di dalam. Rupanya kamu, Anita. Jim, ada apa? Dengar ya, Bob. Ada hal-hal yang memang harus dilakukan dengan terburu-buru. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan itu. Kembali lagi saya bertanya. Ada apa? Indah ada sama kamu, kan? Apa maksud kamu? Ya, Indah ada sama kamu, kan? Anita, apapun yang kamu katakan, kenyataannya Indah tidak ada di sini. Saya sudah bilang sama kamu, Jim. Dulu memang saya pernah ketemu sama Indah, tapi sekarang saya nggak tahu Indah berada di mana sekarang. Tadi saya melihat Indah sama kamu. Indah yang mana? Kamu tidak usah pura-pura bodoh. Indah yang saya maksud adalah Indah istrinya Jimmy, yang sekarang ada sama kamu. Hentikan kebohongan kamu, Anita. Baik, kalau menurut kamu Indah tidak ada di sini, kami akan memeriksa rumah kamu. Kamu tidak punya hak untuk masuk ke rumah saya. Jelas. Bobby, kalau Indah benar-benar tidak ada di sini, kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak biarkan dia memeriksa rumah ini dan memastikan tidak ada apa-apa? Dengar, Anita. Saya izinkan kamu masuk karena dia, dan bukan karena kamu. Ngerti? Saya sudah periksa semua ruangan di atas, tapi dia tidak ada di sini. Sudah jelaskan, Anita. Kalau Indah betul-betul tidak ada di sini. Tapi tunggu dulu. Saya belum memeriksa kamar kamu, Bobby. Boleh kan saya periksa kamar kamu? Boleh kan, Bobby? Di mana kamar kamu? Tentu. Ada di sana.